Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan kita di dalam doa. Baik, Bu. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Pada pagi hari ini kami akan mulai pembelajaran kami dari Allah. Terima kasih, Ane. Oke, sebelumnya Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Vinanda, Ane, Aditku, Gestia, Yunata, Ezra, Diana, Joni, ada semua ya? Iya, Bu. Sebelumnya, sebelum mulai materi pada hari ini, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu apa? Itu virus. Oke, betul. Nah, hari ini ada yang tahu mata pelajaran kita tentang apa? Tentang pertumbuhan dan perkembangan. Di sini Ibu mempunyai gambar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, menurut kalian, mengapa ada gambar pertumbuhan dan perkembangan di sini? Ayo, ada lagi? Ada lagi nggak? Mengapa ada gambar pertumbuhan dan perkembangan? Oke, karena kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan ya. Oke, sebelum kita masuk pada dari hari ini, gua akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa dapat melakukan eksperimen untuk mengamati proses perkecambahan biji dan mendokumentasikan hasil pengamatannya. Jadi hari ini itu tujuan pelajaran kita itu kita melakukan eksperimen tentang perkecambahan biji. Nah, sebelumnya silakan dibagi kelompok, 3 kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, satu kelompoknya itu ada 3 orang. Bentuk kelompok 3, ada yang 2, ada yang 3 kelompok. Ini ada yang 3 orang. Oke. Nah, di sini kita akan membagikan berdiskusi. Nah, itu lembar diskusinya bisa diisi nama kelompoknya, tetapi itu tidak didiskusikan sekarang ya, karena itu kan kita harus melakukan eksperimen. Nah, nanti diskusinya itu minggu depan pas hasilnya sudah ada. Nanti ininya dikasih apa, tanda hijaunya.
Di sini Bu ada video tentang pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita lihat sama-sama ya. Oke,
setelah kita melihat video pertumbuhan dan perkembangan, di sini adalah video ini adalah salah satu proses pertumbuhan dan perkembangan biji pada perkecambahan. Nah, di sini itu akan menjelaskan sedikit materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Di sini materi kita pada hari ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini ada definisi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di mana di sini definisinya itu pertumbuhan dan perkembangan adalah proses biologi yang terjadi pada makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di sini perbedaan pertumbuhan dan perkembangan yaitu pertumbuhan adalah proses peningkatan ukuran fisik seperti bertambahnya tinggi, lebar, dan berat. Nah, ya, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan, di mana dapat melibatkan perubahan bentuk, struktur, serta kemampuan baru. Nah, selanjutnya di sini ada tipe-tipe perkecambahan. Nah, tipe-tipe dalam perkecambahan itu ada dua. Yang pertama hipogeal dan epidial. Nah, di sini perkecambahan hipogeal adalah pertumbuhan biji di mana kotiledonya itu tetap berada di bawah. Nah, jadi perkecambahan hipogeal itu kotiledonya itu tetap berada di bawah. Nah, selanjutnya perkecambahan hipogeal terjadi saat epikotil memanjang dan mendorong flumula ke atas keluar dari tanah. Nah, di sini hipogeal itu terjadi ketika epikotil memanjang dan mendorong flumula keluar ke atas dari tanah. Nah, selanjutnya pemanjangan epikotel membuat tunas flumula naik ke atas tanah, sedangkan kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Nah, di sini pemanjangan epikotel ini dapat membuat tunas bakal daun itu naik ke atas. Nah, setelah itu, sedangkan kotiledonnya itu tetap berada di bawah tanah. Nah, contohnya di sini yaitu ada padi, jagung, kacang polong, dan kelapa. Nah, selanjutnya tipe perkecambahan epidial. Di sini perkecambahan epidial adalah pertumbuhan biji di mana kotiledonnya itu naik ke atas atau ke permukaan tanah. Nah, di sini epidial ini adalah pertumbuhan biji di mana kotiledonnya itu tetap naik ke atas atau ke permukaan tanah. Nah, lalu perkecambahan terjadi saat hipokotil memanjang ke atas. Nah, hipokotil perkecambahan itu terjadi saat hipokotilnya itu memanjang ke atas. Nah, berbeda dengan hipogeal. Hipogeal itu dia kan di bawah tanah ya. Sedangkan perkecambahan epidial itu memanjang ke atas hipokotilnya. Nah, pemanjangan hipokotil itu mendorong kotiledon yang ada di atasnya sehingga kotiledon keluar dan berada di permukaan tanah. Nah, di sini hipokotilnya itu mendorong kotiledon yang ada di atasnya, lalu kotiledonnya itu akan keluar dan berada di permukaan tanah. Nah, seperti pada gambar di sampingnya, di sini kotiledonnya itu berada di luar, sedangkan hipokotilnya itu berada di atas. Ini di permukaan tanah ya, kotiledonnya itu keluar di permukaan tanah. Nah, contohnya itu kacang hijau, bunga matahari, bawang, dan pepaya. Oke, sekian dari materi hari ini. Ada yang mau bertanya atau
Ada yang belum dipahami tentang materi pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang mau ditanya? Ada yang bisa bertanya? Selain dari kecil ada nggak sih Bu yang dari background? Oh, kacang hijau itu nanti dia berbentuk kacang hijau lagi apa yang udah toge? Nah, kacang hijau itu dia kayak sama persis. Nanti kalau misalnya dia itu kan di dalam, kalau misalnya berbeda dengan di dalam tanah sama di itu dia di atas kapas ya, kapas kayak kalau misalnya ditaruh di atas kapas itu kayak dia kayak berbentuk toge. Nah, sama juga dengan kalau misalnya di tanah, tapi dia nggak akan nanti dia kalau toge itu kan nggak ada akarnya ya. Nah, kalau misalnya itu, kalau misalnya di perkecambahan itu ada akarnya nanti, dan itu akan menjadi tumbuhan. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Ini mau tanya. Kalau di manusia itu kita pertumbuhan atau perkembangan? Kalau di manusia itu dua-duanya, pertumbuhan sama perkembangan. Nah, kalau manusia itu pertumbuhannya itu di fisik. Nah, sedangkan di perkembangan itu kemampuan. Bagaimana? Ada lagi yang mau bertanya? Ayo, Gesia, apa ada yang mau ditanya? Joni? Diana? Kita tadi menurutnya Rinanda ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham semua? Oke, kalau misalnya sudah paham semua, di sini Ibu akan bertanya sama kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di situ tadi Ibu menjelaskan tentang tipe perkecambahan. Nah, tipe perkecambahan yang berada di permukaan tanah itu tipe perkecambahan apa? Oke, itu. Nah, lalu yang kedua, itu perkecambahan tentang epithelial. Mengapa perkecambahan epithelial itu berada
di atas permukaan tanah. Mengapa perkecambahan epidial berada di atas tanah? Ayo, ada yang bisa jawab? Oke, karena kotiledonnya itu didorong ke atas ya, naik ke atas. Oke, terima kasih Christian. Oke, mungkin sekian dari materi kita hari ini. Ibu akan menutupnya. Oke, sebelum kita menutup materi mata pelajaran kita pada hari ini, ya, tugasnya gimana? Oh ya, tugasnya. Nanti tugasnya itu akan memberikan ini biji kacang hijau. Nanti ini kan kita melakukan eksperimen ya. Kalian akan melakukan eksperimen. Nanti itu bisa dibaca itunya apa cara kerjanya, bahan dan alatnya apa saja. Nah di situ yang paling belakang bisa dilihat yang paling belakang halaman terakhir. Nah di halaman terakhir itu ada pertanyaan. Jadi kalian jawab pertanyaan yang ada di situ. Oke, nah setelah itu nanti kalian akan minggu depannya kalian diskusikan. Sudah paham lem itunya, praktiknya nanti? Paham. Terima kasih. Dan kita akan menutup, silakan ditutup dengan doa. Siapa yang menutup doa? Oke. Terima kasih sudah berdoa. Kami dapat menyelesaikan pekerjaan dan berdoa kiranya kami bisa kami di pelajaran ini. Terima kasih banyak Yesus adalah berdoa haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Nah, sebelum Ibu keluar, nah di sini Ibu akan buat tulis. Nanti yang bisa jawab bisa keluar ya. Oke. Nah, di sini tipe-tipe perkecambahan ada berapa tipe-tipe perkecambahan? Kalau dikasih yang tangan dulu. Tapi kayak nah, yang kedua, Junata. Perkecambahan yang kotiledonnya berada di bawah tanah itu perkecambahan tipenya apa? Oke. Oke, benar. Terus selanjutnya, boleh? Nanti yang udah bisa jawab bisa keluar ya. Boleh. Oke, Joni. Mengapa kotiledon hipogeal berada di bawah tanah? Oke, terima kasih Joni. Oke, aneh. Pertanyaannya tentang apa definisi dari pertumbuhan?
berdasarkan Terima kasih nih. Diana. Diana, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses biologis yang terjadi pada perkembangan hewan dan manusia. Sedangkan perkembangan adalah proses menyebabkan perubahan dan berbagai faktor. Perkembangan itu kayak perkembangan kognitif, perkembangan sosial. Oke, terima kasih Diana. Rinanda. Tipe berkesambahan apa yang berada di atas permukaan tanah? Ya, boleh. Esra, sebutkan contoh berkesambahan epigeal dan hipogeal. kalau di Korea itu ada ya sama aja kan tapi kalau misalnya dia hijau. Oke, terima kasih Esra. Ya. Ini boleh tidak kalah. Puji Tuhan. Udah? Oke. Aku datang baru nih. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Wow, muka-muka gembira semua ya. Udah pada makan? Lapar? Iya. Gak apa-apa, ini masih belum jam 11. Oke, yuk. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Oke, bagus Diana. Yuk, mari kita berdoa. Amin. Makasih Diana untuk doanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang betul. Makanya kenapa sekarang kita ada di greenhouse. Oke, gimana setelah melihat greenhouse ini? Senang, rame, apalagi banyak tumbuhan. Kenapa? Karena ini greenhouse. Kenapa sih greenhouse banyak tumbuhan? Iya. Oke, itu hanya sebagai lawakan aja ya. Oke, nah kita udah belajar kemarin-kemarin itu tentang apa aja. Ada virus, terus tadi juga baru belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan ya kan sama Ibu Jelina. Nah, sekarang di sini saya membawakan tentang keanekaragaman hayati. Kenapa dinamakan keanekaragaman? Karena beragam. Oke. Misal di sini Miss ada nggak bisa. Oke. Nah, ada 3 spidol di sini. Ada spidol warna merah. Apakah ini termasuk keanekaragaman? Ya. Kenapa? Karena berbeda-beda. Tetapi mereka ini masih satu benda yang sama gak sih? Nah, keanekaragaman hayati juga dibagi. Ada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Tingkat gen sama kayak contohnya seperti ini. Apa? Kenapa bisa dibilang contohnya sama seperti ini? Betul, pintar semua. Jadi karena mereka masih bentuk masih yang sama, masih benda yang sama, hanya yang membedakan warnanya. Begitu juga dengan keanekaragaman. Yang membedakan bisa warnanya juga karena
gennya. Gen itu apa sih? Penurunan sifatnya. Nah, di sini Miss juga ada contohnya bunga mawar yang sering banget nih kita lihat. Siapa yang suka bunga mawar? Oke, nanti ya. Nah, bunga mawarnya ada warna apa aja? Merah, putih, dan pink atau merah muda. Bahasa Inggris mulu, pink, merah muda ya. Nah, ini juga salah satu contoh apa? Tingkat G. Nah, sekarang Miss pengen tahu deh, ada yang tahu gak nama ilmiah dari bunga mawar ini apa? Apa? Rose apa? Coba sekarang buka HP-nya. Dua orang buka HP-nya. Download Planet. Yang masih bisa download Planet. Dua orang. Dikasih waktu 3 menit. Nah, nanti di situ, di aplikasi Planet itu, kalau misalnya nggak ada WiFi, bisa masukin WiFi, Miss. Namanya Arze. Di situ nanti anak-anak bakal tahu klasifikasinya. Coba kita buka semuanya. Ya, makanya nanti kita foto ini. Betul. Kamu udah ada ya? Nah, silakan foto ini. Jangan dong, nanti saya nggak ada klasifikasinya. Ada dibuat baru. Udah. Nah, coba Geskia, boleh dibacakan klasifikasinya. Udah? Boleh difoto di sini? Coba, yang kelihatan apa? Nah, Tidak dikenal. tidak dikenal. Harusnya satu deh. Iya, coba. Warnanya kan berbeda. Oh, bisa nggak? Nih, segini aja nih. Fotonya kayak gini, dari dalam. Sudah? Oke. Bisa Geskia? Nih, gini. Yang lain ada yang mau download lagi? Boleh biar kita sama-sama. Apa namanya tadi? Planet. Gimana Miss gini? Ya, foto ininya langsung. Udah keadaan Joni? Masih loading. Oke. Nah, tadi ada apa aja? Keanekaragaman hayati ada tingkat gen, ekosistem. Nah, kalau tingkat spesies, contoh sederhananya, misal kita, Miss ada bawa sih sebenarnya. Nah, ini. Itu apa sih namanya? Bawang. Cuman ada apa aja? Mereka sama nggak? Sama. Apanya yang sama? Sama-sama keluarga bawang. Keluarganya bawang. Tetapi spesiesnya berbeda. Kalau misalnya bawang merah, apa nama ilmiahnya? Allium cepa var agrigatum. Var agrigatum. Kalau misalnya bawang putih, Allium sativum. sativum. Tapi kalau misalnya bawang bombay, Allium cepa. Oke, good job semuanya. Iya, jadi ini Allium cepa var agrigatum, Allium sativum, Allium. Oke, good job semua, pintar-pintar. Nah, kalau misalnya ini kenapa disebutnya dia keanekaragaman hayati tingkat spesies? Karena dia bentuknya berbeda-beda. Warnanya. Terus yang sangat-sangat lebih, tapi itu udah betul, udah sangat betul. Yang sangat lebih spesifiknya, karena berbeda, karena sama dengan familinya. Oke. Nah, udah ketemu nih tadi mawar di planet. Nah, ini ketahuan kan dia nama ilmiahnya apa? Klasifikasinya pun ketahuan. Nah, kalau klasifikasi, oke, satu lagi deh sebelum kita masuk klasifikasi dan explore. Satu lagi ada tingkat ekosistem. Di tingkat ekosistem itu ada ekosistem apa aja? Darat,
Apalagi? Sungai. Danau banyak banget ya. Itu biasanya dalam ekosistem itu kenapa sih bisa sampai banyak kayak gitu? Miliki beragam? Dari beragam? Iya, dari beragam famili ada, beragam spesies ada. Jadi membentuk satu ekosistem. Nah, sampai situ udah paham? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau misalnya misal bilang ada kacang buncis sama kacang panjang, itu termasuk keanekaragaman tingkat spesies. Tapi kalau misalnya bilang ada bunga tulip warna pink, terus habis itu bunga tulip juga ada warna orange, itu berarti ya keanekaragaman tingkat gen. Tapi kalau misalnya lagi mau ke Ragunan, di Ragunan itu ternyata ada yang danau, terus ada juga di situ rawa, itu berarti apa? Ekosistem. Nah, di dalam pembagian itu juga kita ada namanya klasifikasi. Di klasifikasi ini ibaratnya kita kayak mau ke supermarket. Ke supermarket, kita itu pasti mau beli barang, udah disusun semua kan? Udah. Disusun semua sesuai apanya? Jenisnya, terus sesuai apa lagi? Kebutuhannya, kelompoknya, kalau warna mungkin macam-macam ya. Tapi nggak apa-apa, itu udah Guco, bagus jawabannya, makasih udah menjawab. Nah, ya, kayak di supermarket pasti dikelompokkan nih. Oh, ini bagiannya sini, keluarganya ini. Sama di klasifikasi juga kita ada pengelompokannya. Miss ada lagu untuk kita bisa mengingat klasifikasinya. Nih, ya, jadi kayak gini. Kingdom, 1, 2, 3. Kingdom. Oh, belum tahu. Ayo. Kingdom film hewan, divisi tumbuhan, kelas ordo family, genus dan spesies. Itu urutan takson dalam biologi. Mari kita ulangi untuk mengingat lagi. Sama-sama. Kingdom film hewan, divisi tumbuhan, kelas ordo family. Oke, berarti nanti kalau misalnya Miss minta explore di GH ini, terus nanti ada lembar diskusinya untuk mengklasifikasi, berarti urutannya dari apa? Kingdom. Oke, jangan dibulak-balik, jangan 1, 2, 1, 3 di urutannya ngacak ya, karena dia dari yang spesies sampai ke kingdom. Sampai sini paham? Paham? Oke, Miss akan kasih lembar diskusinya, lembar kerjanya. Miss mau bagi dulu deh, kelompoknya berarti 2 kelompok aja ya. 2 kelompok yang punya kelebihan di bermain musik, boleh berdiri. Oke. Yang punya kelebihan, nggak apa-apa berdiri dulu, yang punya kelebihan di mengingat. Oh, mengingat ada ya, apa ya? Baca puisi? Nggak ada. Apa ya? Menyanyi. Oke, menyanyi 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kelompok 1 ada 4 orang, kelompok 2 ada Diana ketuanya, terus harus lanjut. Oke. Nah, lalu minjem ya. Di sini nanti kita akan mengklasifikasikan tanaman yang ada di sini dengan bantuan yang tadi planet. Ada Geskia kan di sini di kelompok ini ya. Kelompok ini udah ada belum? Kita nggak bisa nyanyi dua-duanya satuin. Hah? Oke, berarti Geskia masuk sini aja ya, guys. Yang bisa nyanyi ya. Ya. Nah, nanti di sini akan dikasih nama spesies. Apa yang ditemukan di GH ini? Ditulis. Lalu klasifikasinya dari apa tadi? Kingdom. Nah, di selanjutnya, boleh dibalik dulu, anak. Di selanjutnya ini ada dipisah-pisah. Setelah sudah ditemukan, dipisahin mana yang masuk ke gen, mana yang masuk ke spesies, dan ekosistem. Udah paham? Oke, Miss kasih waktu 15 menit. Iya, sisa 15 menit untuk explore ya. Nanti akan Miss coba ke kelompok kalian masing-masing juga. Oke, boleh keluar.
Itu mampu memahami dan Oh iya, tadi aku lupa kasih tujuannya. apa nama spesies? Ini intinya gimana? Gimana, Miss? Apa? Keanekaragaman ekosistemnya tuh maksudnya tulis aja. Ini G. boleh ekosistem. Iya. Ekosistem di belakang ada apa tuh? Kolam. Kolam. Boleh. Boleh. Udah nanti Di sini ada kesulitan. boleh dicek. Lihatin dulu aja ini dulu. Kita cari-cari nama spesies. Boleh di depan, boleh di dalam. Pakai planet itu ya. Itu sama. Berarti yang sama. Ada nggak di sini sama? Itu pepaya gini. Pepaya sama. Kan sama. Kalau kesulitan bisa pakai planet ya. Pepaya ada macam-macam nih di sini. Cuma kita ke depan. Apa ini enggak sih? Tanaman dalam masuk enggak? Kenapa ada kesulitan? Ih, Kok ada nomor itu apa? Tulis cari nama-nama spesiesnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kayak gitu. Gak harus banyak kan ya? Pak, pinjam pisau ya, Pak. mawar boleh, Bu? Boleh, selama semua yang ada di GH. Boleh, mawar. Nama itunya. Nama ilmiahnya. Ya. Disuruhnya nama ilmiah juga boleh. Kan kita sama-sama belajar. Mm-mm. Hati-hati ya, itu mawar ada banyak soalnya. Kalau spesies, iya. Oh, ada mangga, ada juga mangga. Mangga Iya, mangga daging sama mangga. Iya kan kecil kan mangganya. Mangga apel. Oh, nggak apel, ya nggak apel. apa soal apa sama nama mangga? Mangga kayak Indramayu, kayak Mangga Arumani. Arumani. Iya. Chinensis ram. Enggak ada N-nya, enggak ada bu. Burung. Klasifikasinya ya. Katanya dari kingdom. Bentar. Kalau tumbuhan udah pasti kingdomnya apa? Ya, betul. Good job. Kita tinggal ngisi aja. Tinggal di sini belakang. Ada ya? Boleh di situ aja. Ini boleh di sini kan? Boleh. Bentar dulu. Kenapa?
Ya udah. Belum. Yang kelompok ini udah sampai mana? Ini sih klasifikasi nih. Lihat sudah. Sama juga. Ordo. Rosales. Emily. Hmm. Bersatu kita. Apa pelan-pelan. Oke, 4 menit lagi ya. Ini harus satu-satu semua ditulis. Miss, ini kan Yang mana? misalkan ada beda mangga. Tadi mangga Arumani Mangga. sama mangga Indramayu gitu. Itu di sini Mm-mm. berarti tulisnya satu, Satu aja aja. mangga Makanya. atau dua-duanya? Itu masuk ke tingkat apa berarti? Spesies. Spesies. Kalau tingkat spesies berarti masih sama atau beda? Beda. Beda. Berarti 2 terus 2. Beda, Miss. Oh, berarti Lalu, mangga itu mangga yang tadi aromanis Ya, dan sama, sebagainya. satu aja. Itu tingkat apa harusnya? Gen. game. Iya, kan enggak sih? Game. Anjir, salah. Sama kayak pisang. Pisang kan ada banyak. Heeh, tinggal game. Lah berarti cherry juga salah dong, Miss. Emang cherry apa? Cherry Jepang Cherry sama Jepang, cherry cherry. biasa. Biasa. Cherry Jepang sama cherry. Cherry biasa tuh maksudnya gimana tuh? Cherry yang merah. Cherry merah. Jangan ada ngomong cherry biasa ya. Salah dong, Miss. Berarti Lagi. Apa dong? Gak apa-apa, itu masih bisa diperbaiki. Ah, berarti mangga dulu. mangga. Mangga boleh. Boleh. Mangga apa? Aromanis. Harum manis apa ini? Mangga Oh, aja Mangga tulisnya. Oh, mangga aja. Nanti dalam kurung ada mangga apa aja. Mangga kan ini. Mangga apa sih? Lupa Game. aku. Bukan. Apa? Oh, nama ini. spesiesnya. Yang ini udah sampai mana? Oke, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi kita selesai. Aku ada kesini. Mangga. Nggak ada. Mangga apa? Udah, udah. Ini kita harus tulis klasifikasi juga. Iya, jadi kalau ekosistem itu di dalam ekosistemnya ada apa? Ada lumut, terus ikan, ada kodok. Kalau ada? Ya ada tumbuhan-tumbuhannya apa? Ya tinggal diklasifikasi lagi berarti ya. Di situnya ada ikan enggak? Coba cek. Apakah ada ikan di situnya? Kan dia nggak bisa bedain ini. Oh iya, Pak. Di pandan ini, Pak? Iya. Oh, ini aja. Makasih, Pak. Ada ikan. Kita panen. Ya tulis, tinggal ditulis berarti. Kita ekosistemnya apa? Apakah ekosistemnya laut? Air. Ekosistem. Ikan apa, Pak? Di sini. Oke. Ada pandan, lumut, ikan, kan air kan juga ada komponen tadi. Yang kata apa? Apa? Spesies atau ya. Oke. Udah? Udah bisa balik lagi ke kelas? Dengan 2 menit lagi, Miss. 1 menit ya. Yang kelompok ini udah bisa masuk ke kelas lagi. Ya, klasifikasi yang mudah. Mujair apa ini? Sama aja. Mujair ya? Nanti ikan nila juga nggak sih? Kan beda. Ikan nila ini oreo. Aku punya berarti. Oreo kalau hewan nggak ada di planet, Miss. Ya, kalau hewan bisa dari Google Lens.
Oke, 1 menit lagi ya, kita masuk ya. Kalau apa nanti tulis aja di dalam. Sudah? Di dalam kelas bisa nyatetnya? Itu tolong bawa HP saya. Dimaksud. Yuk kita masuk kelas lagi yuk. Satu lagi. Suka ya di sini ya, adem ya? Enakan di sini, tapi banyak barang. Sudah? Ayo. Mau Miss hitung atau enggak? Satu lagi, please. Udah kelompok Joni? Belum aja. Yuk, kita masuk ke dalam. Ayo kelompoknya Geskia masuk ke dalam aja, kita tulis di dalam yuk. Yang 100 juga kelompok kami. Oh, Iya, siap. Siap. Oke, yuk masuk. Ayo, Joni, Gelina, kita masuk. Oke, gimana setelah explore? Banyak tumbuhannya? Banyak. Dapat dikit. Oh, karena waktunya kurang ya, waktunya kurang. Oke. Tadi Miss lupa deh. Lupa absen, tapi udah masuk semua kan? Oke. Nah, tadi apa aja yang ditemukan? Boleh kita coba bacakan? Mau sweet atau semua kelompok? Oke, boleh silakan. Good job. Ayo Dina. Perhatikan kelompok kami. Oke. Selamat pagi, Miss. Pagi. Teman-teman. Di sini kami akan membacakan lembar kerja kami mengenai keanekaragaman hayati yang kami temukan di sekitar sini. Sekitar greenhouse. Ya, di sini Oke. ada kenal kan? Ada Diana dan saya Begistia. Oke, itu ya. Iya. Yang pertama itu kita menemukan keanekaragaman tingkat gen, ada mawar merah dan putih. Lalu yang kedua itu ada mangga. Iya, ada mangga. Ada mangga, Apel apel dan sama harum harum manis. manis. Lalu keanekaragaman spesiesnya kita menemukan ikan. Ada di kolom belakang, ikan mujair dan ikan nila. Oke. Keanekaragaman ekosistemnya ada ekosistem kolam ikan dan juga ekosistem darat. Oke, selanjutnya ada klasifikasinya yang akan dibacakan oleh ini. Oke, jadi yang pertama tadi yang keanekaragaman gini itu ada mawar merah kita ambil yaitu dengan spesies Rosa fluosa L. Kingdomnya itu plantae karena dia tumbuhan, jenisnya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, organnya Rosales, familnya Rosaceae, dan genusnya Rosa. Kemudian keanekaragaman spesiesnya itu tadi ada dua, ada ikan nila dan ikan mujair. Nah, yang ikan nila itu
Eureochromis niloticus dengan kingdom Animalia karena dia hewan, filumnya Chordata, kelasnya Ostereches, ordonya Verteropili, familinya Cichlidae, genusnya Eureochromis. Nah, yang kedua itu ada ikan mujair, karena dia masih satu tingkat famili, dia namanya Eureochromis mosaindicus dengan kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Actinopterygii, ordonya Perciformes, dan familinya Cichlidae, genusnya Eureochromis. Sudah. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Keskia. Terima kasih, udah bagus banget. Terima kasih udah mengerjakan tugas dengan baik. Jadi tadi ditemukan ada mawar, mangga, ikan juga ya. Nah, mawar, mangga itu termasuk tingkat? Oke. Lalu yang lainnya ekosistem ya. Oke, dari kelompok Joni, silakan presentasikan. Ayo guys. Ya, semangat, semangat. Oke. Selamat siang Miss, selamat siang teman-teman. Siang. Pagi ya. Masih pagi ya? Maaf. Jadi sini kami akan mempresentasikan hasil eksplorasi kami mengenai ekosistem tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Oke, di sini kami ada dua. Yang pertama keanekaragaman tingkat gen ada yang kami jumpai ada bunga asoka. Di sini ada bunga asoka warna merah dan di sana ada bunga asoka warna pink, merah muda. Nah, untuk bunga asoka sendiri yang kami ambil gambarnya itu untuk bunga asoka yang warna merah dengan klasifikasi sebagai berikut. Ada nama ilmiahnya Ixora chinensis Kingdom Pantae, Ordo Gentinales, famili Rubiaceae, genus Ixora, spesies Ixora chinensis lam. Terus yang kedua untuk keanekaragaman tingkat spesies kami belum dapat. Dan untuk keanekaragaman tingkat ekosistem di sini kami dapat ada ekosistem air tawar. Di sana ada ikan, pandan, Terus ada lumut. lumut. Oke. Nah, itu Akhirnya nggak ada. identifikasi tumbuhan ini kami ambil pandan. Nah, di sini untuk pandan sendiri atau Pandanus amaria livolus Rob dengan kingdom Plantae, kelas Liliopsida, famili Pandanaceae, genus Pandanus, spesies Pandanus amaria folius Rob. Sekian dan terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok Joni. Udah pada bisa-bisa ya berarti ya cara klasifikasinya dari tingkatan tadi apa? Kingdom. Nyanyi aja. Ayo nyanyi 1, 2, 3. Kingdom, 1, 2, 3. Kingdom film hewan. tumbuhan, Spesies, jangan spesies. Oke, udah sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Saya masih bisa ya. Sebenarnya nanti cara penulisan klasifikasi itu di spesies jangan lupa dikasih garis bawah atau huruf miring. Dan di paling depannya itu pakai huruf besar, tapi yang lainnya nggak usah seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya ini sangat bersemangat nih kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Pak, ada yang mau ditanyakan? Udah cukup paham? Cukup, Miss. Cukup paham. Jadi mau lagi nanti ekspor di sini lagi? Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri, berarti tujuannya tadi kita udah selesai mengidentifikasi dan juga klasifikasinya juga. Dan juga kita udah identifikasi ada apa aja tingkat gen, spesies, ekosistem. Oke, sebelum kita selesai, Miss ada games sebentar. Jadi gamesnya nanti ambil satu-satu kertas yang ada di sini. Nanti ada pertanyaan.
Silakan dijawab yang bisa jawab. Kalau misalnya nggak bisa jawab, pass. Bilang pass aja. Berarti pass nanti di minggu depan kita belajar lagi, ditagih lagi. Oke? Boleh. Jangan buru tangannya. Hah? Aja, yang kecil biasanya berkah. Emang udah dibuka belum? Jangan dibuka dulu, jangan dibuka dulu. Dapat terakhir nggak ada pilihan nih. Udah gak ada pilihan. Oke, boleh dibuka semuanya? Yang bisa jawab pertama boleh angkat tangan. Kami berdua aja, Miss. Kami berdua aja. Kan ada dua. Ya udah, ya bonus ya. Oke, ada yang mau angkat tangan duluan? Oke, oke ya. Coba baca. Coba baca, aku jawab itu. Ya. Kalau salah, Miss, boleh sekali lagi kan? Iya. Sebutkan dua family yang banyak ditemukan di GH. Tadi kan udah ditulis juga. Tadi ada Rosa apa? Family ya, family, bukan spesies, family. Ya. Oh iya, salah. Sebentar ya, Miss. Ya, tadi nih. Rosa Siahe. benar. Ya, sama. Hewan boleh, Miss. Miss bilangnya apa di situ? Coba pertanyaannya. Family aja ya. Oh, ya udah. Berarti boleh kan hewan? Apa? Cicide. Oke, jadi itu apa? Ikan. Oke, ada lagi yang mau angkat tangan? Oke. Sebutkan contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem darat, Heeh. ekosistem air tawar, laut. Good job. Oke. Ada lagi? Kalau misalnya enggak, kita alihkan ke minggu depan, ditagih semua pertanyaannya ya. Saya dapatkan tapi cuma dua, Mi. Apa? Sebutkan 3 klasifikasi dari tumbuhan yang kamu temukan. Saya kan cuma temukan 2. Apa? Ya nggak apa-apa, coba apa aja. Pertama itu ada bunga asoka. Mm-mm. Artinya punya lantai. Mm-mm. Terus ini belum dapat tadi. Ya nggak apa-apa. Terus kelasnya itu Magnolioxida. Namanya Gentianales. Familinya Rubiaceae. Spesiesnya itu Ixora. Kemudian spesiesnya Ixora sinensis lang. Oke. Kemudian pantat. Bentuknya itu sama pantai. Terus sebelumnya belum dapat juga, Miss. Kemudian kelasnya itu Lilioxida, familinya Pandanceae, genusnya Pandanus, terus spesiesnya Pandanus amarylifolius Rops. Apa yang mana? Oh, udah tulisannya itu ya. Iya, Mi. Oke, good job. Makasih, Jonathan. Ada lagi? Oke, Diana. Kan contoh keanekaragaman hayati tingkat dia. Ya. Mawar merah, mawar pink, mawar merah muda, Ah. sama putih. Ya, terus itu baru mawar. Iya. Ikan, Ikan. Ikan ada apa? Hah? ikan mujair. Ya, ikan mujair, ikan nila. Oh, mangga, ada Mangga. Oke. ada mangga telur, ada mangga daging. Oke. Iya, mangga. Nggak apa-apa kan semuanya beda-beda bahasa. Ya, nggak apa-apa. Oke. Oke, good job, Diana. Ada lagi? Apa itu keanekaragaman hayati? Terdiri dari beberapa Hmm. tingkatan, ada tingkatan spesies, dan juga ekosistem. Betul. Jadi keanekaragaman hayati itu keberagaman ya. Macam-macam. Ada lagi, tinggal berdua nih. Apakah mau ditampung buat minggu depan? Sebutkan contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies. Ada ikan mujair. Oke. Apa ya? Good job, good job. Oh ya, sudah semua ya. Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar tentang keanekaragaman hayati. Semoga apa yang sudah diajarkan itu bisa dimengerti. Minggu depan kita ketemu lagi. Kita cek lagi cara penulisan klasifikasinya seperti apa, oke? Oke, untuk mengakhiri beneran nggak ada pertanyaan? Ada. Oke, yuk kita akhiri dengan berdoa. Silakan salah satu. Oh, yang tadi jawab terakhir ya, yang jawab terakhir yang doa. Boleh Joni, silakan berdoa. Kami dan teman-teman sebelum kita mengakhiri kelas hari ini,
Mari kita bersatu dalam doa, berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih penyertaan kami telah menyelesaikan mata pelajaran di kelas ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan, berkati Mitra dan berkati kami semua Tuhan. Dengan doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kayak apa sih? Kan nanti kalau misalnya mau ganti-ganti gitu, gini-gini. Kayaknya kemarin ada itunya apa tuh kayak rambut-rambutnya itu bulu-bulunya. Tapi ribet banget. Weh, yang ini? Itu langsung Oh. tancap gitu. Ya? Iya, kalau yang sini dia di Nanti itu tuh. Kalau mau pakai mic tinggal di ini ya. Apa itu? Sudah. Oke ya. Tadi Bu Jelina ya. Bu Jelina. Observernya siapa? Bu Jelina? saya Pak. Rinanda ya. Oke. Bu Jelina ya. Bagaimana perasaanmu ketika ngajar tadi? Lega, Pak. Ya, sudah puas belum? Belum, Pak. Apa yang kira-kira masih kurang? Cara ngajarnya masih kaku-kaku. Si kaku. Latihan nggak tadi malam? Iya, Pak, latihan. Paling 1 jam. Siap. Oke, observernya Bu Rinanda. Silakan, Rinanda. Masukannya kepada Bu Jelina. Kalau dari saya, mungkin tadi Ibu Zelina gugup, jadi penyampaian materinya tuh juga kurang, dan juga dari siswa-siswa tuh kurang kayak, apa sih ini, rasa ingin tahunya kurang gitu, dan juga siswa kurang memberikan, guru kurang memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk bertanya gitu. Oke, terima kasih Bu Rinanda atas masukannya ya. Kalau dari saya ya, dari RPP-nya itu sudah cukup baik, ya kan, sudah cukup baik. Di sini apa namanya, ada LKPD tadi ya, ditampilkan LKPD ya. Tapi LKPD-nya nggak digunakan ya, sebagai tugas saja tadi ya. Apa? Kita melakukan eksperimen, jadi kayak waktunya itu nggak cukup besar itu, baru itu pertambahannya baru ada hasilnya. Nah, mungkin nanti di pertemuan berikutnya itu ya, eksperimennya itu hasilnya apa, itu mereka mengukur atau apa itu nggak bisa. Itu kalau dari keterampilannya yang mengilustrasikan dan menggunakan contoh ya sudah baik ya. Guru sudah cukup percaya diri ya menjawab pertanyaan tadi sih, menurut saya sudah cukup percaya diri ya. Contoh yang dibuat juga sudah baik, tapi menurut saya jangan lihat HP ya. Tadi baca tujuan pembelajaran itu kan lihat HP ya, letakkan aja. Jadi kayak kalau kita lihat guru bawa HP ngomong gitu kayaknya kurang bagus gitu kalau dilihat siswa. Saya kalau saya ngajar itu kalau lihat HP itu kan kayaknya aneh gitu. Kemudian tadi kita belajar apa di pertama-tama itu ya, yang awal-awal itu kan kita kamu belum tahu, mas tiba-tiba kita belajar apa. Sebenarnya tadi berikan gambar video tadi ya dulu ya kan, karena bagus tuh gambar video perkecambahan pertumbuhan itu bagus tuh kan ya kan. Nah itu harusnya berikan dulu, terus kira-kira kita mau belajar apa sih dari video itu, nah, atau video terus tujuan gitu. Nah, ini pertanyaan saya nih. Apa semua organisme itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Tadi ada pertanyaan gitu ya. Iya enggak?
Iya, apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan itu? Kemampuan apa? Nah, itu kadang yang agak keliru ya. Gitu. Jadi, saya pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan seiring. Biasanya kalau pertumbuhan itu dilihat dari sisi ukuran, dari sisi tinggi pertumbuhan, tumbuh kan. Kalau perkembangan itu biasanya menuju kedewasaan. Nah, dewasa dalam arti biologi itu bukan dewasa berpikir, ya kan? Kalau dari sisi psikologi, ilmu psikologi perkembangan itu ya perkembangan berpikir ya. Ya memang itu ikut ya. Tapi kalau dalam biologi apa perkembangan orang dewasa itu dilihat dari mananya? Organisme itu bisa dikatakan dewasa itu kalau apa? Nah, tumbuhan mengalami masa pubertas. Nah, apa? Ya organ-organ reproduksinya sudah berfungsi kan, ya. Tumbuhan dikatakan dewasa ketika apa? Coba kalau dilihat tuh. Oh ini tumbuhan sudah dewasa nih. Lengkap apanya? Nah, ada bunganya biasanya ada dewasa. Kalau daun tok ya itu belum. Biasanya muncul daun, biji itu sudah dewasa. Itu. Jadi perkembangan itu ya misalnya contohnya kalau mencontohkan ya hewan dari telur kemudian. Jadi ada fase-fasenya itu perkembangan. Itu kan bukan pertumbuhan. Ya memang tumbuh ukurannya. Ya kan? Manusia dari bayi, anak-anak, dewasa itu berkembang. Tapi lebih ke arah itu tadi bukan pikiran ya. Saya juga salah pernah disemprot sama profesor. Pas mau bukan buku bikin bawah bikin buku. Dulu kan memang kalau nggak salah guru itu ngajarinya begitu ya. Nah, terus saya baca lagi betul juga ya. Bukan Prof Marina, Prof yang lain. Kemudian kalau ini ya, nah sudah baik ya. Menurut saya guru sudah berusaha mengajak siswa bertanya. Tapi siswanya nggak pada mau jawab apa bertanya. Karena apa? Nah, karena guru belum terlatih untuk mengajak bertanya gitu. Jadi nanti kamu perlu berlatih lagi. Kalau dia bertanya, ada yang mau bertanya, saya banyak kesempatan siswa untuk bertanya tadi diberikan oleh guru, tapi mungkin kalau menurut kamu ini apa? Apa itu? Ya, ini menurut saya. Nah, tapi cukup unik loh di akhir itu membuat kuis menurut saya. Ya itu bagus. Jadi ini ya itu aja dan mungkin besok dikurangi cara menjelaskan kan kamu apa ini keterampilannya kan mendorong siswa membuat pertanyaan jadi alangkah baiknya ya siswanya yang kasih aktivitas gitu ini kamu daun apa ini ya tadi pertumbuhan ini yang dulu menurut saya ya tapi secara keseluruhan sudah baik kita beri tepuk tangan untuk visualnya selanjutnya Bu Ijra Bu Ijra silakan apa perasaannya dan gimana? Udah panas kayaknya Pak. Karena di sini panas, jadi kayak ayo gimana caranya biar cepet selesai tapi masuk kayak gitu. Terus lega, gugup dikit. Sama tadi sempat ada belum benar-benar ngasih tujuan dari pembelajarannya apa. Tapi sudah puas? Lumayan puas. Sebenarnya Bu Lika ya, silakan Bu Lika masukannya pada siswa. Untuk masukan mungkin saya lihat tadi udah sangat bagus ya Pak untuk Ibu Ezra dalam baik dalam mengilustrasikan contoh-contoh dan sebagainya. Cuma tadi ada bagian di mana yang nampilkan tentang bunga itu kan, terus dia bilang pink, ini bahasa Inggris banget gitu. Karena tanpa sadar kadang kita bisa menyatukan kayak, oh siswa jadi merasa, oh ternyata karena kadang kita nggak tahu ya pribadi-pribadi gitu. Jadi bisa kayak kita hindarkan kata-kata yang kayak mau membuat perasaan gimana gitu. Jadi kan karena kan dibilang ada bunga warna merah, warna putih, terus warna Joni tadi jawab pink, terus Bu Isra bilang ya pink, terus kayak bahasa Inggris banget gitu. Iya, mm-mm. Iya mudah-mudahan.
Karena dari pengalaman saya waktu sekolah dulu Pak, kayak ada guru yang kayak gitu, perasaan siswa tuh jadi nggak nyaman gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih ya. Lika Junata ya. Oke, kalau dari RPP-nya sudah baik ya, sudah sesuai. Tadi mau Pak saya mau di dalam kelas saja ya. Kalau di dalam kelas saja berarti ya nilainya jelek karena kan tidak sesuai dengan RPP ya. Karena kan ini micro teaching, jadi kita sudah bahas dari awal didiskusikan. Gitu. Kecuali kalau hujan atau apa, ya silahkan. Gitu kan. Nah, kalau dari penampilan mengilustrasikan contoh, menurut saya sudah sangat baik ya. Jadi sudah memberikan contoh tadi keanekaragaman itu apa, ditanya itu ya. Mungkin tujuan belajarnya terlupakan, tapi enggak. Menurut saya memang kalau di teori itu tujuan belajar harus itu ya. Tapi kalau apa yang kita pelajari, kita belajar keanekaragaman. Menurut saya itu sudah tujuan pembelajaran gitu. Jadi bukan tujuan belajar itu tidak perlu siswa perlu ini itu, menurut saya enggak gitu. Jadi apa yang mau kita pelajari kayak tadi itu ya, pertumbuhan berkembang itu udah cukup menurut saya gitu. Tapi ya kalau lebih baik dijelaskan lagi tadi. Terus memberikan respon penguatan ya, tadi sudah memberikan respon penguatan ya, komunikasi bagus gitu ya. Jadi sudah sangat antusias dan menurut saya apa istilahnya itu positif vibes-nya gitu ya katanya ya kepada siswa. Nah tadi saya juga menyoroti itu ya, kalau bisa bahasa gaul agak dikurangi gitu ya. Jadi walaupun kita guru ya kita ada siswa ya mungkin, tapi menurut saya ya agak dikurangi tadi itu. Jadi biar formalitasnya tetap ada, saya agak dikurangi. Kemudian dalam penjelasan mengenai keluarga, ya, keluarga di dalam tumbuhan itu takson itu. Sebenarnya kita gunakan istilah family aja ya kan, family. Kalau kamu mau pakai genus ya marga kan aneh ya. Menurut saya mending genus karena kan kalau marga kita untuk keluarga. Ya. Tapi memang di teorinya boleh gitu. Tapi menurut saya itu pendapat saya lebih enak family. Kemudian kalau bawang merah dan bawang bombay tadi itu keanekaragaman tingkat apa sih? Kenapa? Bombay dan bawang merah. Dua itu. Nama spesiesnya bawang bombay apa tadi? Bawang merah? Sama nggak nama spesiesnya? Sama, Allium cepa. Var itu adalah variannya atau variasinya. Jadi kalau tambahkan bawang putih ya itu makan ya kan tingkat spesies memang. Karena dia kan Allium sativum apa ya. Nah, itu kan menurut saya ya, tapi kadang orang bilang itu kan keanekaragaman tingkat gen karena bawang. Tapi kalau menurut saya cek aja spesiesnya gitu. Itu pendapat saya ya. Mungkin ada orang yang pendapat itu masuk aneka spesies. Pokoknya sebaiknya kalau memberikan contoh ke siswa, nama spesiesnya itu perlu diikutkan. Saya jeruk Bali, nama spesiesnya itu apa, jeruk ini. Walaupun tidak harus dihafal oleh siswa. Jeruk keanekaragaman tingkat gen kata orang-orang, tapi spesiesnya aja sudah bisa. Tidak. Apakah misalnya tadi bawang putih dan bawang merah termasuk keanekaragaman tingkat apa? Tingkat gen. Coba dikawinkan emang bisa. Nama spesies itu kan apabila dikawinkan dia tidak akan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Menurut saya sih, tapi silakan cari teori yang lain. Tapi kalau saya pendapatnya seperti itu supaya tidak membingungkan. Tapi secara keseluruhan sudah sangat baik ya. Gitu. Tepuk tangan sudah untuk ya. Dan pelaksanaannya juga sudah baik ya. Kemarin juga sudah baik gitu ya. Mungkin berikutnya pakai ini aja. Jadi suaranya lebih jelas ini. Jadi yang di laptop itu di mute aja terus ini lebih jelas tadi saya dengar di Zoom itu. Sangat jelas ini. Bagus ini. Nah, itu ya. Nah, untuk berikutnya siapa yang tampil ya? Mungkin yang di depan lagi itu saya kan online ya, mungkin nggak sih ini. Itu
minggu depan yang berikutnya sekalian aja dikasih. Oh, yang 2 minggu lagi. Ya, saya bawa ke rumah kan. Kalau beban saya masih di sini. Saya sudah bayar bulannya dan ya, kekurangan sana sini itu pasti ada. Tapi secara keseluruhan sudah baik. Sudah ada apa ya? Dia tidak mengecewakan lah. Nanti ini presensi sampai itu ya. Sampai pertemuan sebentar itu. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, tapi dikasih tahu aja sebelum saya gitu sama ininya apa naskahnya itu apa tuh tunggal observasinya tentunya yang jadi kalau jadi guru itu yang apa namanya yang kreatif ya kan jangan cuma ngajar kok kalau menjelaskan jadi terlihat kayak tadi demikianlah presentasi dari saya pokoknya ke guru gua presentasi gitu kemudian ikut materi dari kan jadi kayak presentasi kan kamu merasakan bukan dulu dari saya ini tantangan dari sampai 10 kali di situ di bawah besok berarti ya, makasih ya. Ini dikembalikan ke Pak Del. Iya. Bye-bye guys. Ini udah boleh keluar ya.